Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, sudah siap belajarnya? Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ananda semuanya, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PJOK ya. Untuk materi hari ini, kita akan membahas mengenai gerak dasar seni bela diri pencak silat. Untuk bagian pertama, ya, jadi materi ini terbagi dalam dua sesi atau dua part ya. Untuk hari ini, kita akan membahas bagian yang pertamanya. Silakan disimak videonya untuk dapat dipahami materinya dalam video berikut ini. Untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai berlatih sikap kuda-kuda dan sikap pasang. Ya. Yang pertama adalah sikap kuda-kuda. Ya. Posisi kuda-kuda adalah suatu posisi yang menjadi tumpuan untuk melakukan sikap pasang, teknik serangan, dan teknik belaan. Fungsi kuda-kuda ialah menyerang lawan ataupun bertahan agar tidak mudah dijatuhkan oleh lawan. Nah, posisi kuda-kuda sendiri terbagi dari 6 posisi, yaitu posisi depan, posisi belakang, posisi samping, posisi tengah, posisi silang belakang, dan posisi silang depan. Kemudian yang pertama, kuda-kuda depan. Cara melakukannya adalah yang pertama, berdiri tegak. Lalu langkahkan kaki kiri atau kaki kanan ke depan. Kaki depan ditekuk dan kaki belakang lurus. Berat badan bertumpu pada kaki depan dan posisi badan tegak. Kemudian pandangan lurus ke depan. Contoh gerakannya seperti berikut ini. Kemudian yang kedua, kuda-kuda belakang. Cara melakukan kuda-kuda belakang adalah berdiri tegak. Langkahkan kaki kiri atau kaki kanan ke belakang. Posisi badan condong ke belakang. Kaki belakang ditekuk, berat badan bertumpu pada kaki belakang dan pandangan lurus ke depan. Contoh gerakannya seperti berikut ini. Selanjutnya, kuda-kuda samping. Cara melakukan kuda-kuda samping ialah berdiri tegak, lalu langkahkan salah satu kaki ke samping kanan atau kiri. Kaki yang posisinya tidak bergeser diluruskan, dan kaki yang bergeser ditekuk ke samping. Berat badan bertumpu pada kaki yang ditekuk. Kemudian pandangan lurus ke depan. Contoh gerakannya seperti berikut ini. Kemudian kuda-kuda tengah. Cara melakukan kuda-kuda tengah ialah yang pertama berdiri tegak, kemudian kedua kaki dibuka ke samping selebar bahu, kedua tungkai ditekuk dengan berat badan bertumpu di tengah, pandangan ke depan. Contoh gerakannya ialah seperti berikut ini. Selanjutnya, kuda-kuda silang belakang. Cara melakukan kuda-kuda silang belakang ialah pertama berdiri tegak, lalu salah satu kaki dilangkahkan ke belakang dengan gerakan sedikit menyilang.
Telapak kaki yang dipindah berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Badan tetap lurus. Contoh gerakannya seperti berikut ini. Lalu terakhir, kuda-kuda silang depan. Cara melakukan kuda-kuda silang depan ialah yang pertama berdiri tegak. Lalu salah satu kaki dilangkahkan ke depan dengan gerakan sedikit menyilang. Kemudian telapak kaki yang dipindah berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Badan bertumpu pada kaki depan. Oke, cara melakukannya ialah seperti berikut ini. Iya, itu untuk sikap kuda-kuda. Selanjutnya, kita melangkah ke sikap pasang. Sikap siap menghadapi lawan baik dalam keadaan menyerang ataupun bertahan disebut sikap pasang. Ya, unsur-unsur sikap pasang yaitu sikap kuda-kuda, sikap tubuh, sikap lengan, dan tangan. Tujuan sikap pasang ialah mencari kelemahan lawan ketika akan menyerang ataupun mewaspadai serangan lawan yang sifatnya tiba-tiba dan tidak terduga. Oke. Untuk sikap pasang sendiri terdiri dari 8 sikap, yaitu 1 sikap pasang terbuka dan 7 sikap pasang tertutup. Yang pertama, sikap pasang terbuka. Diawali berdiri tegak, kemudian langkahkan kaki kanan serong ke kanan depan atau belakang, tekuk kaki belakang sehingga kuda-kuda pada kaki belakang. Sikap kedua tangan dibuka lebar, tidak melindungi tubuh dan pandangan ke arah depan atau ke arah lawan. Contoh gerakannya ialah seperti berikut ini. Selanjutnya, sikap pasang tertutup. Ya, untuk sikap pasang tertutup yang pertama ialah kuda-kuda depan sejajar. Diawali berdiri tegak, langkahkan salah satu kaki ke depan sehingga kuda-kuda depan. Kemudian telapak tangan kiri terbuka, sedangkan telapak tangan kanan mengepal. Contoh gerakannya ialah seperti berikut ini. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda badan memutar, yaitu sikap berdiri tegak, lalu langkahkan kaki kiri menyilang di belakang kaki kanan tanpa mengubah pandangan. Putar badan ke arah kiri. Kedua tangan di depan badan. Contoh gerakannya seperti berikut ini. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda serong depan, yaitu sikap berdiri tegak, lalu geser kaki kiri serong ke kiri depan. Kedua telapak tangan di depan dada, tangan kanan mengepal dan tangan kiri terbuka. Pandangan lurus ke depan. Contoh gerakannya seperti berikut ini. Kemudian sikap pasang kuda-kuda tengah. Diawali berdiri tegak, langkahkan kaki kanan ke samping kanan. Tekuk kedua lutut bersamaan sehingga dalam posisi kuda-kuda tengah. Kedua telapak tangan terbuka dan menyilang di depan dada. Ya, contoh gerakannya ialah seperti berikut ini.
Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda menyilang. Diawali berdiri tegak, langkahkan kaki kanan di belakang kaki kiri dengan sedikit menyilang. Telapak kaki yang dipindahkan berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Tangan kiri lurus di depan, sedangkan tangan kanan sedikit ditekuk di belakang atas kepala. Contoh gerakannya seperti berikut ini. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda tengah menyamping. Diawali berdiri tegak, langkahkan salah satu kaki ke samping sehingga kedua kaki setengah kuda-kuda. Kedua telapak tangan terbuka di depan badan, pandangan ke arah lawan. Contoh gerakannya seperti berikut ini. Selanjutnya, sikap pasang salah satu kaki diangkat, yaitu diawali berdiri tegak, lalu angkat salah satu kaki. Kedua tangan berada di depan dada dengan posisi salah satu tangan mengepal dan tangan lainnya dibuka. Pandangan lurus ke depan. Contoh gerakannya seperti berikut ini. Oke, ini untuk sikap pasang ya. Kita melangkah ke bagian selanjutnya, yaitu bagian B mengenai berlatih gerak langkah. Oke, dalam berlatih gerak langkah, yaitu gerak berpindah kaki, perpindahan kaki dan tubuh atau pengubahan posisi untuk mendapatkan posisi menguntungkan dengan tujuan mendekati lawan atau menjauhi lawan. Ya, gerak langkah sendiri terdiri dari 3, yaitu berdasarkan arah, pola langkah, dan cara. Nah, dalam video ini ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama, gerak langkah berdasarkan arah, yaitu untuk berdasarkan arah terbagi dari 8 arah. Ya, gerak langkah dimulai dari titik pusatnya yang berada di tengah ya. Nah, arah apa saja itu? Yaitu arah belakang, serong kiri belakang, kiri, serong kiri depan, depan, serong kanan depan, kanan, serong kanan belakang. Ya, ada 8 arah. Kita mulai dari yang pertama, dari arah belakang. Ya, gerakannya seperti ini. Kemudian serong kiri belakang, gerakannya seperti ini. Kemudian kiri, gerakannya seperti ini. Lalu serong kiri depan, gerakannya seperti ini. Selanjutnya depan, gerakannya seperti ini. Kemudian serong kanan depan, gerakannya seperti ini. Selanjutnya kanan, gerakannya seperti ini. Dan yang terakhir, serong kanan belakang, gerakannya seperti ini. Oke, jadi ada 8 arah ya yang akan membahas tentang gerak langkah berdasarkan arah ini. Nah, kalau kita ulangi, maka kombinasi secara keseluruhannya adalah seperti gerakan di bawah ini.
Oke, itu tadi yang berdasarkan arah. Sekarang gerak langkah berdasarkan pola langkahnya. Ya, gerak langkah berdasarkan pola langkahnya terdiri dari 7 pola. Nah, digunakan saat akan melakukan beberapa teknik dalam pencaksilat. Pola apa saja? Yaitu pola langkah lurus, pola langkah segi empat, pola langkah bentuk U, pola langkah zigzag, pola langkah bentuk S, pola langkah segitiga, dan pola langkah segi empat silang. Ya, jadi ada 7 ya. Kita masuk yang pertama, pola langkah lurus. Pola langkah lurus yaitu gerakan langkah lurus baik gerakan maju ataupun mundur. Contoh gerakannya seperti ini. Selanjutnya, pola langkah zigzag. Pola langkah zigzag yaitu gerakan melangkah zigzag atau gergaji baik gerakan maju ataupun gerakan mundur. Contoh gerakannya seperti ini. Selanjutnya, pola langkah huruf U, yaitu gerakan melangkah menggunakan pola langkah menyerupai huruf U. Contoh gerakannya seperti ini. Selanjutnya, pola langkah segitiga. Pola langkah segitiga yaitu gerakan melangkah menggunakan pola segitiga. Ya, contoh gerakannya seperti ini. Selanjutnya, pola langkah segi empat, yaitu gerakan melangkah membentuk segi empat. Contoh gerakannya seperti ini. Selanjutnya, pola langkah S, yaitu gerakan langkah membentuk pola huruf S. Contoh gerakannya seperti ini. Oke, itu tadi untuk pola langkah ya, untuk materi terakhir dari video kali ini. Semoga semuanya dapat dipahami ya. Demikian untuk pembelajaran pencaksilat pada pertemuan kali ini, dan
Saya ucapkan terima kasih telah menonton videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.